semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asiska, NIM 191134252. Kali ini saya bersama teman saya Jelita Ayunda Fitria, NIM 191134186. Kami dari Universitas Sanata Dharma, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kami akan melakukan simulasi pembelajaran Matematika SD kelas 6 mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan memulai kegiatan hari ini dengan literasi terlebih dahulu. Silakan kalian membaca buku yang telah kalian bawa. Anak-anak, kali ini Ibu akan mencatat kehadiran kalian. Nah, bagi nama yang Ibu sebut, tolong angkat tangan dan mengucap hadir ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, sebelum kita memasuki luas permukaan gabungan bangun ruang, nah, Ibu akan bertanya, kira-kira apa sih gabungan bangun ruang itu? Ya, tepat sekali anak-anak. Gabungan bangun ruang adalah susunan dua atau lebih bangun ruang sederhana, di mana gabungan bangun ruang ini merupakan campuran dari bangun ruang seperti balok, prisma, kubus, dan lainnya. Atau bisa dikatakan, menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang adalah menjumlahkan sisi tegak atau selimut kedua bangun dengan alas gabungan bangun ruang yang terlihat. Nah, anak-anak, dalam menghitung luas permukaan gabungan bangun ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui jaring-jaringnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Gabungan bangun sendiri dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas sisi terluar. Nah, anak-anak, jadi bagian yang berhimpitan atau yang tidak terlihat itu tidak dihitung ya. Ibu akan memberikan contoh gabungan bangun ruang. Nah, kali ini Ibu akan bertanya kepada kalian, bangun apa saja sih yang ada dari gabungan bangun ruang tersebut? Nah, anak-anak, kali ini kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini kira-kira gabungan dari bangun ruang apa ya? Nah, benar. Gabungan dari bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, di sini kita akan mencari luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa sisi dari kubus tersebut itu ada 5 sisi yang terlihat. Nah, jadi rumusnya itu 5 dikali sisi kuadrat. Lalu 5 dikali, nah, sisinya tadi ada luas sisinya itu 13 cm. Jadi sini kita tulis 13 cm dikali 13 cm. Nah, kita akan menjumlahkan 5 dikali 13 dikali 13, hasilnya adalah 485. Nah, luas permukaan dari kubus itu 845 cm kuadrat. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mencari luas permukaan balok. Nah, untuk rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah
lebar kali tinggi tutup kurung. Terus kan luas permukaan yang terhimpit oleh bangun ruang kubus itu tidak dihitung. Nah, itu berarti dikurang sisi yang berhimpitan, sisi kubus yang berhimpitan. Jadi sini kita kasih tanda X. Nah, anak-anak langsung kita masukkan aja ya angka-angkanya ke dalam rumus. Nah, yang pertama itu 2 dikali panjang di sini adalah 25 cm. Jadi tulis 25, terus dikali lebarnya di sini 13 cm. Tambah 13, panjang kali tinggi. Panjangnya tadi 25 dikali tingginya itu 15 ditambah lalu lebar dikali tinggi. Lebarnya 13 dikali tingginya itu 15 cm. 15 tutup kurung. Lalu kita kurang dengan sisi yang terhimpit. Nah, sisinya tadi sisi kubus itu ada 13 cm. Jadi di sini 13 cm. Nah, anak-anak langsung kita jumlahkan saja, yaitu sama dengan 2 dikali tanda kurung 25 dikali 13 itu 325. Lalu ditambah 25 dikali 15 itu 275. Lalu ditambah 13 dikali 15 itu 195. Lalu dikurang X. X tadi adalah sisi kubus yang berhimpitan. Itu 13 cm. 13 sama dengan 2 dikali 325 ditambah 275 ditambah 195, hasilnya 895. 195 dikurang 13 cm. Nah, jadi 2 dikali 895 cm kuadrat dikurang 13 cm kuadrat, hasilnya 1777 cm kuadrat. Sekarang kita akan mencari luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Caranya yaitu luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Nah, luas permukaan kubus 485 cm kuadrat ditambah luas permukaan balok 1770 cm kuadrat. Hasilnya 2622 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut itu 2622 cm kuadrat. Selamat pagi anak-anak. Nah, masih semangat tidak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Siska. Apa sih luas permukaan bangun gabungan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menemukan luas permukaan bangun gabungan. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan bangun apa saja yang membentuk bangun gabungan tersebut. Misalkan ada bangun balok, bangun kubus, bangun prisma, limas, atau bangun tabung. Nah, yang kedua, kita harus menentukan ukuran-ukuran dari bangun-bangun tersebut. Nah, yang ketiga, kita harus menemukan rumus dari bangun-bangun tersebut untuk menghitung luas permukaannya. Yang keempat, kita menjumlahkan setiap bangun-bangun tersebut untuk menemukan luas permukaan bangun gabungannya. Nah, perlu diingat ya anak-anak, pada bagian
bagian yang berhimpit pada bangun gabungan itu tidak dihitung. Nah, tadi kan Bu Siska sudah menjelaskan apa sih bangun ruang gabungan itu. Nah, di sini siapa yang tahu contoh bangun ruang gabungan yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, Sekar mau menjawab. Iya benar, jadi rumah itu termasuk contoh bangun ruang gabungan ya. Rumah itu alasnya berbentuk balok, kemudian atapnya itu berbentuk 5×4. Nah, siapa lagi yang mau mencontohkan? Ayo, siapa yang berani? Oh iya, Andre mau mencontohkan apa? Es krim. Oh iya benar, jadi es krim itu termasuk bangun ruang gabungan karena bawahnya itu berbentuk kerucut, kemudian atasnya berbentuk setengah bola. Begitu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai ke latihan soal, alangkah baiknya agar lebih semangat lagi kita harus tepuk semangat nih. Ayo, siapa yang mau mimpin? Ayo Sekar mau mimpin tepuk semangat. Oke, boleh. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini Ibu punya contoh dari bangun ruang gabungan. Ada yang tahu nggak ini bangun ruang apa aja? Ya, siapa yang mau menjawab? Ya, Dimas menjawab. Ya, jadi benar ya kata Dimas, yang bawah ini merupakan bangun ruang kubus. Yang atas ini merupakan bangun ruang 5×4. Nah, kemudian kita akan berarti mengerjakan soal tentang bangun ruang ini ya. Di sini ya kita lihat. Ibu contohkan ini. Panjang alasnya itu 12 cm, tingginya 12 cm. Kemudian yang 5×4 ini, tinggi sisi miringnya ini 10 cm. Nanti kita coba kerjakan bersama ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan ini. Yang pertama ini ada bangun ruang 5×4 ya. Yang kedua ada bangun ruang kubus. Sekarang kita harus menentukan luas permukaan 5×4-nya dulu nih. Nah, lihat ya di sini ini alasnya berhimpit dengan alas dengan tutup kubus. Nah, berarti kita menghitung luas permukaan 5×4 tanpa alas. Nah, rumusnya adalah ini ada 4 sisi tegak ya, 1, 2, 3, 4. 4 dikali luas sisi tegak sama dengan 4 dikali luas sisi tegak segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. 4 dikali setengah, alasnya ini 12 cm ya anak-anak. Nah, tinggi segitiganya ini kita belum tahu nih, jadi kita harus menentukan tinggi segitiganya dulu. Nah, kan kita belum tahu ya tinggi segitiganya itu berapa, kita harus mencari tingginya dulu nih menggunakan rumus Pythagoras. Benar, berarti ini sisi miringnya ini 10 cm ya, 10 kuadrat dikurangi ini alasnya 12 cm kan, kita bagi 2 berarti 6 kuadrat. 10 kuadrat itu berapa anak-anak? Berapa Sekar? Iya benar, 100 ya. Nah, kemudian 6 kuadrat itu berapa ya, siapa yang tahu? Dimas? 36, benar. 100 kurangi 36 itu 64. Akar dari 64 berapa? Ayo, 8. Nah, ketemu nih tingginya 8, kita masukin ke sini. Coret-coret ya, 4 dicoret ke 2 dikali 12 dikali 8. Nah, ayo hitung dulu berapa hasilnya. Ayo, berapa, siapa yang mau menjawab? Cindy, oh iya, berapa Cindy? 192. Nah, sudah ketemu ya luas permukaan 5×4-nya. Nah, udah ketemu kan luas 5×4-nya. Sekarang kita hitung luas kubusnya. Ini tadi kan berhimpit, berarti kalau berhimpit tidak dihitung ya anak-anak. Kita hitungnya luas kubus tanpa tutup. Sisi kubus ada 6, tanpa tutup berarti 5 ya. Kita
Kita hitung luas kubus tanpa tutup. Tanpa tutup. Rumusnya itu 5 dikali sisi kali sisi. Ayo tadi siapa yang tahu kok bisa 5? Kenapa? Karena sisi kubus kan ada 6. Kalau tanpa tutup berarti sisinya tinggal 5. Nah, kemudian 5 dikali sisinya ada 12 cm. 12 kali 12 ya. Ayo coba dihitung dulu anak-anak. 5 dikali 12 kali 12 itu berapa? Udah ketemu semua? Hasilnya 720. Ayo bener nggak yang hitung? Coba dicek lagi ya. Nah, ini udah ketemu nih. Sekarang kita menghitung luas permukaan gadungannya. Luas gadungan. Caranya adalah tinggal yang ini ditambah yang ini. Tadi 5 segi 4-nya 192. Tambah luas kubusnya 720. Hasilnya adalah 912 cm kuadrat. Begitu anak-anak, sudah paham atau belum? Nanti ibu jelaskan contoh soal yang berikutnya lagi ya. Nah anak-anak, sekarang ibu lanjut ke latihan soal yang kedua. Lihat di sini ya anak-anak, di sini ada bangun ruang gabungan, ini ada bangun tabung, kemudian yang ini ada setengah bola. Sekarang kita hitung luas permukaan setengah bolanya dulu nih. Luas permukaan setengah bola. Nah, rumusnya itu 4 pi r kuadrat. Nah, kemudian kita hitung ya anak-anak. Ini kan setengah dan setengah, jadi kita gabung menjadi satu bola. 4 pi-nya 22/7. R-nya ini kan diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. 14 dibagi 2, 7 gitu. Kita hitung ya. 7 coret 7. 4 dikali 22 dikali 7. Ayo dihitung dulu berapa. Sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 616. Nah anak-anak, sekarang kita menghitung luas tabung ya. Nah tabung ini kan tidak ada tutup dan tidak ada alas, berarti kita menghitung luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung itu 2 pi rt. Nah 2 dikali pi-nya berapa? Benar, 22/7. R-nya 7. Tingginya ini 20 cm. Kita coret-coret. 2 dikali 22 dikali 20. Ayo anak-anak hitung dulu ya. Nah benar, jawabannya 880. Kemudian udah ketemu, ini udah ketemu, kita cari luas gabungannya. Ini ya, 616 ditambah 880, kita hitung. 880, 616, 6, 9, 8 tambah 6, 14. Hasilnya 1496 cm kuadrat. Nah begitu ya anak-anak, tolong ini dicatat ya. Nah kan sudah ibu jelaskan ya, sekarang waktunya kita untuk berkelompok. Kita berkelompok dengan teman sebangku. Ibu mempunyai 14 soal, nanti dikerjakan menggunakan caranya. Kemudian setelah selesai, kelompok tersebut akan mempresentasikan di depan kelas untuk menjelaskan jawabannya. Ambil soalnya di meja guru ya. Nah anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang waktunya melakukan presentasi. Ayo kelompok mana yang mau maju untuk presentasi? Kalau nggak mau akan ibu tunjuk ya. Pada nggak mau nih, ayo kelompoknya Sekar sama Ayu maju ke depan untuk presentasi ya.
Gak apa-apa salah, nanti kalau salah Ibu benarkan, biar teman-teman juga pada tahu. Nah silahkan kelompoknya Sekar dan Ayu. Nah, terima kasih anak-anak semua sudah berdiskusi dengan baik dan melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya akan Ibu review materi pada pagi hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang luas permukaan bangun ruang balok, bangun ruang 5×4. Nah, kalian sudah belajar itu semua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakan LKS halaman 20-21. Tugas individu besok minggu depan dikumpulkan ya. Berhubung kelas kita sudah selesai pada hari ini, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Indah mau memimpin doa. Silakan Indah. Nah cukup. Nah sekian ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.